Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Immanuel Adam mau membagikan sebagian dari firman Tuhan pada Bapak Ibu Saudara sekalian di hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami merindukan firman-Mu karena kami percaya firman-Mu mampu menopang menuntun kami di hari ini. Kiranya kasih dan kuasa-Mu memberikan kami pengertian sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan dari Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Dicatat demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka ia akan setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita sekalian bahwa sesuatu yang besar yang boleh terjadi dalam hidup saudara, semua tidak lepas dari pengaruh hal-hal yang kecil yang sebelumnya saudara lakukan. Jadi sesuatu yang besar itu tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui sebuah proses. Jadi saat saudara melakukan hal-hal yang kecil, di situ saudara sedang dilatih oleh Tuhan kesabaran, ketekunan, kesiapan saudara. Sehingga saat itu saudara, tanpa saudara sadari, saudara sedang menabung hal-hal yang besar untuk masa depan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Namun banyak orang saat ini sulit untuk memperhatikan atau meremehkan hal-hal yang kecil. Mengapa? Karena mereka terbius pada hal-hal yang besar. Mereka terbuai pada hal-hal yang besar. Mereka tidak mau berproses lagi. Untuk apa berproses berlama-lama? Itu membuang waktu, tenaga, energi, dan lain sebagainya. Mereka lupa bahwa segala sesuatu tidak lepas dari hal-hal yang kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya teringat dengan sebuah keluarga. Keluarga ini hampir saja hancur. Mengapa? Karena hal-hal yang kecil. 16 tahun dalam pernikahannya, si suami tidak pernah dilayani oleh istrinya, misalnya bangun pagi, disiapkan teh, disiapkan sarapan sebelum si suami ini bekerja. Yang dilakukan istrinya dari tahun ke tahun, begitu bangun pagi yang dicari anjingnya. Diberi makan anjingnya, disiapkan apa yang dibutuhkan anjingnya. Bahkan tidak sungkan-sungkan si istri membersihkan tempat tidur anjingnya. Semua dilakukan di dalam kasih yang besar. Sampai satu ketika si suami berpikir, istrinya rupanya lebih sayang pada anjingnya ketimbang dia. Itu yang membuat dia akhirnya tidak betah di rumah. Dan dia mulai banyak tinggal di luar. Namun sebelum dia tinggal di luar, dia pernah melakukan satu hal. Mungkin saya tidak berpikir positif. Saya coba berpikir positif, kata si suami. Dia mulai memahami dan belajar memahami, itulah memang istrinya. Namun lambat laun keadaan ini membuat kehidupan si suami dan si istri jadi semakin jauh di dalam kasih, di dalam komunikasi, karena ada sesuatu yang gak beres. Dan itu yang membuat si suami akhirnya lebih baik tinggal di luar. Istrinya marah-marah ketika si suami lebih banyak tinggal di luar. Dan si suami mencoba menjelaskan pada istrinya, namun istrinya mengatakan itu sudah watak aku dari dulu dan aku gak bisa dirubah, katanya. Akhirnya si suami mulai mencoba untuk bergumul di dalam firman Tuhan, di dalam doa-doanya. Dan dia diberikan hikmat oleh Tuhan. Mulai dari hal-hal yang kecil. Pagi-pagi, bangun pagi, si suami sudah menyiapkan teh hangat buat istrinya.
Pagi-pagi menyiapkan sarapan buat istrinya. Kalau nggak sanggup, malam hari dia membeli makanan untuk disiapkan di pagi harinya bagi istrinya. Dan dia lakukan terus-menerus bagi istrinya di dalam kesetiaan dan kasihnya. Lambat laun, ada sebuah perubahan yang terjadi di dalam diri istrinya. Dia mulai memperhatikan apa yang dilakukan suaminya. Dan itu yang membuat hidupnya mulai diubahkan. Keluarga ini sedang berproses dalam sebuah pemulihan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara setia dalam hal-hal yang kecil untuk binatang kesayangan saudara, apakah binatang kesayangan saudara akan semakin dekat dengan saudara? Oh, sudah pasti. Kalau saudara mempunyai anjing, dan anjing saudara diperlakukan dengan luar biasa, apakah anjing saudara akan setia pada saudara? Oh, sudah pasti. Dia akan menjaga saudara, dia akan memprotek saudara. Itu binatang. Apalagi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang berfaedah, yang membangun, hal-hal yang kita imani bahwa segala sesuatu dimulai dari hal-hal yang kecil. Perbaikan sesuatu dalam rumah tanggamu, dalam komunikasi keluargamu, mulai dari hal-hal yang kecil. Jangan nuntut orang lain berubah, mulai dari kita melakukan hal-hal yang kecil. Maka perubahan itu akan terjadi dengan luar biasa di tengah-tengah keluargamu. Tuhan berkati saudara. Amin.